warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada malam hari ini pada hari Kamis. Ya, alhamdulillah kita akan masuk ke bab yang keempat ya. Kemarin kita sudah bahas bab ketiga sampai habis. Di situ ada kosakatanya, lalu penjelasannya ya, yang berkaitan dengan apa? Misalkan tempat tinggal dan ya jangan sampai antum lupakan. Di sini kita langsung saja masuk ke al-wahdah ar-rabi'ah atau bagian yang keempat. Nah, bisa lihat ini ya. Keempat. Nah, baik, keempat. Nah, di situ ya, keempat, bukan arba'ah yang artinya empat. Ya, di sini ada dun tartibiyah atau bilangan urutan. Ya, kita sudah bahas kemarin ya bilangan urutan seperti ini dan polanya itu fa'il. Nah, ketika kita menyebutkan ar-rabi'ah yang keempat, dia otomatis langsung menjadi sifat dari sebelumnya. Ya, maka akan berjalan di situ kaidah tentang sifat mausuf atau na'at man'ut. Kita lihat di sini ya. Al-wahda itu ada alif lam ya. Oke, berarti sifatnya juga harus ada alif lam. Al-wahda itu ada tak marbutohnya. Berarti sifatnya juga harus ada tak marbutohnya. Muannas, muannas. Lalu di sini dia harokatnya doma. Di sini juga harokatnya dom. Lalu di sini mufrad. Ini juga sifatnya mufrad. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan mufrad itu maksudnya bukan musanna atau jamak. Ya, al-wahda itu kan satu bagian, maka sifatnya juga harus satu. Ya, lain halnya ketika kita bilang al-wahdat, ya, itu jamaknya. Ya, maka di sini mungkin jadi ar-rabi'at. Seperti itu. Lalu di bawahnya al-hayatul yaumiyah sebagai judul dari bab 4 ini artinya apa? Eh, kehidupan Iya, kehidupan sehari-hari ya. naam, kehidupan sehari-hari. Nah, kalau antum lihat bahwasannya sehari-hari ini ya, dia itu sebagai sifat ya, sebagai sifat untuk si al-hayah. Antum bisa lihat dia intinya dalam hal apa saja. Kita lanjut saja di bawah ada gambar tentang hayah al-yaumiyah. Nah, di sini rekaman pertama kita akan bahas malam ini. Termasuk al-hiwarul awal, nadkhul ila hiwaril awal, percakapan yang pertama. Unzur wastami' wa'id. Ya, lihatlah, dengarlah, dan ulanglah. Anda akan mulai bacakan sini. Ya, cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Mata tastayqizu astayqizu indal fajri. Aina tusalli anta? Usallil fajra fil masjid. Hal tanamu ba'da salah? La, la anamu ba'da salah. ماذا تف عفوا ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة 7. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. Baik, nah akan bacakan untuk kedua kalinya sambil Ana jelaskan dan juga terjemahkan. Kita mulai dari awal lagi. Mata tastayqidu. Kita tahu mata itu artinya kapan ya? Untuk menanyakan waktu. Tastayqidu artinya ada yang tahu? Bangun. Ya, bangun tidur. Dan siapa yang bangun tidur di situ? Awalannya tak. Kalau awalnya tak apa? Kamu ya. Naam. Iya, kamu. Oke, sini.
Jangan lupa kasih domir ya, atau kata gantinya. Baik. Lalu berubah itu menjadi astaiqidu ya, menjadi hamzah. Kalau hamzah berarti apa? Kata gantinya. Betul artinya Saya. bangun tidur. Iya, betul artinya bangun tidur. Nah, siapa yang bangun? Saya. Oke, saya. Saya bangun tidur indal fajri. Apa arti indal fajri? Inda artinya ketika atau saat. Iya. Al-fajri ya artinya subuh atau fajar. Jadi kalau digabung, saya bangun tidur saat subuh. Iya, seperti itu. Kita lanjut. Aina tusallil fajro? Di mana? Ya, aina di mana? Tusalli. Artinya sholat. Siapa yang sholat? Kak? Tohir. Tohiru. Tohir ya. Naam. Iya betul. Tohir yang sholat ya. Tapi anak yang tanya domira di sini. Ya. Karena awalannya tak, ya berarti tak. Ya. Tusalli. Kamu sholat. Di mana kamu sholat subuh? Gitu kan. Kalau diartikan. Usallil fajro fil masjid. Nah, berubah menjadi hamzah berarti kata ganti juga berubah. Betul artinya sholat. Siapa yang sholat? Sa Saya. 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 Iya Ya. betul. Saya sholat subuh fil masjid. Di masjid. Nah, lanjut lagi. Hal tanamu ba'da sholat. Apakah? Hal arti apakah? Tanamu artinya tidur. Siapa yang tidur? Kak. Kamu. Kamu. Apakah Iya. Anda Iya, tidur? apakah Anda? Betul. Ya, kamu Anda Setelah yang penting itu laki-laki ya setelah karena sholat. awalnya itu tak gitu. Iya. Ya, ba'da itu artinya setelah. Saya sudah sholat. Sudah. Apakah kamu tidur setelah sholat? La, la, La. ba'da sholat. Tidak, saya tidak tidur setelah sholat. Tidur dan kata gantinya saya. Nah, sebelum dilanjut, ya kalau antum perhatikan, ya banyak kata kerja yang antum dapati di sini. Contoh dari awal tadi, tastayqizu, ya kan mau tidur. Yang perlu diperhatikan adalah perubahan ya, perubahan kata ganti. Ya, dari kamu menjadi saya, kamu menjadi saya, kamu menjadi saya. Ya, perubahan kata kerja, perubahan kata ganti seperti itu harus antum pahami sekarang ya. Astaikidu, astaikidu. Salli, Masya salli. Tanamu, anamu. Ya, jadi ini juga bukan secara kaidah ya, tapi secara logika. Ya. Ketika antum ditanya, ya apa buat ini aja. Siapa namamu? Nama saya. Nah, ganti kan kata ganti ya. Kamu menjadi saya. Kemana kamu pergi? Ya, kamu pergi. Dijawab saya pergi ke titik-titik misalnya. Seperti itu. Itu macam apa ya? Kaidah saja. Karena nanti ada latihan yang kita bahas terkait tentang itu. Nah, lihat perubahannya hanya di kata gantian saja. Tanam, tanam. Lalu kita lihat di bawahnya. Mada taf'al ba'da sholah. Kalau taf'al artinya apa? Allah. Adalah Apa yang kamu lakukan. Ya, yang kamu lakukan setelah balik sholat. Aqra'ul Qur'ana. Al-Quran? Saya membaca Al-Quran. Naam, membaca. Siapa yang membaca? Saya. Oh iya. Ya, saya. Ya, membaca Al-Qur'an. Baik. Nah, kalau antum perhatikan di sini ya, khusus untuk fa'ala ya, falu yang artinya melakukan atau mengerjakan, antum jangan cuma merubah domirnya, tapi ya mengganti fiilnya juga, ya mengganti kata kerjanya. Apa yang kamu lakukan? Langsung kasih fiilnya, langsung kasih kata kerjanya.
Saya membacakah? Atau saya menuliskah? Atau saya bermainkah? Gitu kan. Jangan antum seperti yang di atas itu. Ya misalnya, Mada taf'al, antum cuma ganti domir ya. Yang menjadi apa? Saya mengerjakan. Ya, ini sebagai cerita inisiatif saja. Ya, jangan seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Mada taf'al, af'alu, saya melakukan. Jangan, nggak perlu. Ya, langsung kasih kata kerjanya. Apa yang kamu lakukan? Saya membaca, atau saya menulis, atau saya melihat, atau saya bermain. Seperti itu. Al-Quran. Kita lanjut lagi sini. Wa mata tadhhabu ilal madrasati, dan kapan? Tazhab artinya Muhammad sebulan kapan kapan pergi. pergi? Iya, pergi dan kemudian kamu. Iya. Adhabu sa'atas sabi'ah. Nah, adhabu artinya pergi, betul. Siapa yang pergi? Ya. Karena awalannya Hamzah, sa, Kamu. ya. Sa'atas sabi'ah artinya apa? Jam 7 ya. Jam Pergi. 7. Iya, betul, jam 7. Nah, kalau antum lihat di situ ya, dia menggunakan ada dun tartibiyah atau bilangan urutan ya. Sabi'ah itu artinya 7, apa? Ke-7 ya. 7. Nah, berarti kita tahu dari sini bahwasannya jam itu menggunakannya bilangan urutan, bukan bilangan biasa. Kalau kita bilang Sama jam 7, jangan bilang as-sa'atus sab'ah ya. Tapi yang betul adalah sa'atus sabi'ah, menggunakan bilangan urutan. Nanti soal dia. latihannya ya kita akan bahas bersama-sama. Kita lanjut. Hal tadhabu bisayyarah? Apakah kamu pergi bisayyarah artinya? Pakai mobil, pakai Naam. kendaraan. Ya. Bi itu di situ ada artinya. Artinya dengan, betul. Dengan mobil. La. La adhabu bil hafilah. Tidak, saya pergi dengan Bis. bis. Bisa. Ya. Hmm. Nah, kita akan ditanyakan sebelum kita lanjut. Baca. Antum bisa lihat sini. Ya, kita hanya sedikit yang kita bahas ya. Sangat sedikit ya. Berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya itu banyak yang kita bahas itu. Karena memang bahasa Arab seperti itu ya. Ketika kita sudah punya dasarnya, ya. Jadi dasar itu ibaratnya seperti akar, dia akan tumbuh ya. Jadi bukannya susah, malah menjadi makin mudah. Karena ya kita punya dasar ya, punya akar ya. Jadi akan tumbuh menjadi batang yang kuat, lalu ranting-rantingnya seperti itu. Contohnya di sini ya. Di sini ada fi. Dia itu huruf apa? Huruf Huruf majrur. Naam, huruf jar ya. Dari segi Ya. arti dia artinya di dalam. Tadi kan artinya di. Nah, untuk kaidahnya sudah kita ketahui menjadikan kata setelahnya kasroh atau majrur. Sama halnya dengan ila ya. Ini sudah kita temukan kemarin. Ilal madarosati. Huruf jar juga. Nah, itu kan kita sudah punya dasarnya tuh seperti itu. Nah, paling di sini ya kita tambah lagi huruf jar yang kita temukan adalah bi. Ya, artinya dengan. Kaidahnya sama, Sudah. menjadikan kata setelahnya kasroh. Bisayyaroti. Bil hafilati. Seperti itu ya. Bisayyaroti bil hafilati. Nah, yang Anda bilang tadi kan. Jadi, ya dasar itu seperti akar. Kan? Jadi, ketika kita tahu dia akan tumbuh-tumbuh seperti pohon besar. Lalu di sini. Akhro'ul Qur'ana. Kenapa dia harus kita fathah? Kita sudah tahu ini.
Kenapa harokatnya fathah di situ? Eh, ini apa kena mudhof ilahi ya. Karena Apa? maaf, Oh, eh, maaf, maf'ul bih ya. naam, ya, karena dia sebagai objek di situ, ya kan? Membaca Al-Quran. Nah, itu kan sudah kita pelajari ya. Nah, jadi bukan hal baru di sini. Jadi kita hanya memurojaah saja. Ya sebagai objek. Jadi harokatnya fathah. Lalu, nah di sini sebenarnya bukan penjelasan, ya. Tapi hanya apa ya? Mungkin ada pertanyaan yang muncul dari antum seperti ini. Aqra'ul Qur'ana, ya kan? Kata tersebut sebagai objek ya harokatnya fathah. Nah, antum bisa lihat tadhabu di bawahnya. Muncul pertanyaan di situ, kenapa di setelah tadhab itu tidak ada kata yang berharokat fathah, ya kan? Nggak seperti akro. Ada yang bisa jawab? Kena ilah ya. Iya, itu kan bukan fathah kan? Dia jar Ya. majrur. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Ketika antum kemarin sudah ketahui bahwasannya fiil dibagi menjadi tiga, menjadi madhi, mudhari, dan amr. Betul? Iya. Iya. Nah, jadi ada pembagian fiil lagi, pembagian kata kerja menjadi dua saja, ya. Ditinjau dari apa? Ditinjau dia dari butuh objek kah atau tidak butuh objek. Nah, kalau istilahnya namanya muta'addi dan lazim. Ada yang pernah dengar? Muta'addi itu butuh objek, lazim tidak butuh objek. Ya, mungkin kita kesampingkan dulu istilahnya. Kita lihat jenis pertama, butuh objek. Contohnya adalah membaca. Ya, membaca apa? Dia butuh objek gitu. Misalnya menulis, kata bayak tubuh. Ya, menulis apa? Butuh objek gitu. Makanya nanti ada kata setelahnya sebagai maf'ulun bi sebagai objek yang harokatnya fathah. Contohnya di sini, qara'a ya qara'u. Lalu kita lihat lazim yang tidak butuh objek, ya. Contohnya adalah pergi. Antum kalau bilang pergi, dia nggak butuh objek, ya. Nah, biasanya yang tidak butuh objek seperti ini akan diikuti kalimat setelahnya mungkin dengan keterangan tempat atau keterangan waktu. Ilal madarosati, ya pergi ke sekolah, dia bukan objek gitu ya. Dia sebagai keterangan tem- Tempat ya. tempat, ya. Atau yang tidak butuh objek apalagi tidur. Ah, tidur di sini diikuti dengan keterangan waktu. Ba'da sholat. Setelah sholat itu keterangan waktu. Lalu di sini ya bangun tidur tidak butuh objek. Ya, diikuti dengan keterangan waktu juga indal fajri. Saya bangun tidur saat fajar. Ya, saat fajar bukan objek. Ya, dia sebagai keterangan waktu di situ. Nah, silakan jika ada yang ditanyakan sebelum kita baca bersama-sama. Itu astaikizu ya Ustaz, tadi ya. Nah, Astai. astai, Oh iya. ya, Kizu. astai itu. Itu. Lalu sedikit lagi, di sini tidak ada bahas, tapi sebagai mukaddimah saja. Antum pernah dengar yang namanya maf'ulun fi? Nah, jadi maf'ulun fi ini jenis maf'ul juga. Kalau maf'ulun bi, antum sering dengar ya, artinya objek. Ya. Jadi maf'ul nggak cuma satu, ya. Ada 5 dia jenisnya. Contohnya adalah ya maf'ulun bi dan juga maf'ulun fi. Kalau maf'ulun bi itu gampang artinya objek. Kalau maf'ulun fihi ya itu keterangan tempat dan keterangan waktu ya harokatnya sama kaidahnya dia harus fathah contohnya di sini inda inda dia keterangan waktu harokatnya fathah contoh lainnya ba'da setelah harokatnya fathah. Nanti mungkin kita akan bahas di pertemuan ketiga ya pada Rabu tentang maf'ulun fi. Baik, kita akan baca bersama-sama di sini. Silakan buka mic-nya, ikuti apa yang Ana ucapkan. Mata tastaykizu. Mata tastaikizu. Mata tayyib.
Kidu. Astayqidu indal fajri. Astaikizu inda Aina tusallil fajra. Fajri. Ada bang. aina tusallil fajro. Fajra. Usallil fajra fil masjid. Tusallil fajro Fajra. fil masjid. Hal tanamu ba'da sholah. Hal Hal namu ba'da sholah. La, la anamu La, ba'da sholah. la La. anamu ba'da sholah. Anamu ba'd. La. Mada taf'alu ba'da sholah? Mada Masya taf'alu ba'da sholah. Aqra'ul Qur'an. Aqra'ul Qur'an. Akra'ul Quran. Wa mata tadhhabu ilal madrasati? Wa mata tazhabu ilal Tadhhabu drosati. ilal madrasati. Adhabu sa'ata sabi'ata. Ashabu Atas sabi'ata. Hal tadhhabu bisayyarah? Hal tazhab bisayyarah. La adhabu bil hafilati. La azhabu bil hafilati. Nah, Hafilati. silahkan akhi Mulyadi dan akhi Bahar Ilyas untuk bertukar hiwarnya. Dimulai oleh akhi Mulyadi terlebih dahulu. Mata tastaikizu. Tastaikidu is in the fajr. Aina tusallil fajro. Usallil fajri fil Fajro. masjid. Fajra fil masjid. Hal tanamu ba'das sholah. La anamu ba'da salat. Maza tab'alu ba'das sholah. Akra'u Quran. Wa mata tazhabu ilal madrasati. Ashabu sya'atas syabi'atu. Hal tashabu bisayyarati. La hafilat. Adhabu. Ashabu bil lahfila. Naam bil hafilah. Lahfilat. Iya di situ ya praktek dan juga pembacaan dan juga penjelasan yang bisa Anda berikan dari rekapan ini. Silakan jika ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Baik, Nastamir, kita lanjut. Nah, di sini kal mufradat ada kosakata, kita akan baca bersama. Saufa naqra ma'an. Ya, silakan ikuti apa yang Anda ucapkan. Yanamu, Yanamu. yastayqizu, Yastaikizu. Yastayqidu. yadhhabu, Yazhabu. Yashabu. as-sa'atu sabi'atu, As-sa'atu sabi'atu. sayyaratun, Sayyaratun. hafilatun, Hafilatun. Hafilatun. madrasatun, Madrasatun. Madrasatun.
Nah, sholat. itu kata-kata atau kosakata-kosakata yang bisa antum ketahui dari setelah membaca di luar. Antum bisa perhatikan di sini dulu ya. Ada kata kerja yang kita dapati beberapa. Yastaikidu, ya sudah. Yanamu, lalu yastaikidu, dan yadhabu. Dan memang kalau sudah seperti ini, Ya, namun tidak. betul. Ya, kalau sudah seperti ini, PR antum adalah kosakatanya saja, ya. Dan juga paling murojaah dari dasar-dasar yang sudah antum ketahui. Ya, untuk kosakata gampang lah, tinggal antum hafalkan saja. Di situ ya namu artinya apa? Tidur. Tidur. Siapa yang tidur? Dia yang tidur. Iya, Dia dia yang laki-laki. tidur. Dia laki-laki. Ya, karena awalannya dia dan dia itu gua. Nah, Hmm. ya stay Iya. itu artinya Stay Ya, tidur. Membangun. dia laki-laki bangun. naam, dia laki-laki bangun. Lalu yadhabu artinya Yes, habu. Dia pergi. dia laki-laki pergi. Ya, seperti itu ya. Oh, yes, Kalau ada habu. latihannya tentang Hmm. penggunaan domir seperti itu. Di sini ada soal yang bisa antum jadikan tugas mandiri ya. Cukup antum bisa lihat keluarnya, kalau bisa menjawab latihan di bawah ini. Ini tuh. Mantap. Kita lanjut. Di sini ada percakapan yang kedua. Insya Allah kita akan bahas besok. Lalu ada dua salis. Saufana bahasuhu atau saufana derusuhu fi god. Ya, di besok hari. Saufana derusuhu godan. Yauma. Yauma. Wal'an saufana dikul atau saufana bahas al-mufradat al-idofiyah. Ya, apa makna mufradat idofiyah? Apa artinya mufradat idofiyah? Kata-kata tambahan ya. Nah, kosakata tambahan. Ya, jadi setiap bab itu pasti ada kosakata tambahan ya. Dan dia berbeda-beda. Ya. Sawfa nanzur hadhil mufradat yata'allaq bi madza, ya, berkaitan tentang apa? Kita lihat. Kita akan baca bersama-sama dulu ya. Silakan ikuti apa yang Anda ucapkan. Al-awwal, Al-awwal. Al-awwal, Pertama. as-tsani, as-sani, as-tsali, as-salis, ar-rabi', Asyam. ar-rabi', al-khamis. al-khamis. Nah, Al-kham. berkaitan tentang apa kosakata tambahannya? Angka ya, berhitung ya. Naam. Naam. Pertama. Yata'allaq bi'adadin tartibiyah, berkaitan dengan kosakata apa? Berkaitan dengan bilangan Bilangan bertingkat ya. ya, bisa bilangan bertingkat atau bilangan urutan gitu ya. Adadun tartibiyah. Nah, jadi berbeda dengan angka yang biasa ya, seperti wahid, itsnain, salasa, arba, khamsah hingga asyarah. Ya, di sini dia mengandung faedah urutan. Misalnya al-awwal itu artinya apa? Pertama. Pertama ya, yang pertama. Ats-tsani artinya Ya. yang kedua. Dua. Makanya dari gambar ya yang diberikan adalah semacam apa ya, orang yang berlari dan dia membentuk barisan kan. Kalau di baris pertama namanya al-awwal. Baris itu kan mengandung faedah urutan ya. Ada baris Iya. pertama, kedua, ketiga. Ya, seperti makanya dia masuk ya bilang urutan. Misalnya kita bilang barisan pertama as-safful awal ya, saf. As-safful awal, lalu as-saffus tsani, barisan yang kedua, seperti itu. Nah, silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke latihannya. Ya. Awal. Baik, kita akan bahas latihan di sini. Ya, kita
sudah Nabi tadi, kita akan bahas latihan tentang jam. Ya, bagaimana kita mengungkapkan jam berapa gitu kan. Entah jam 1, jam 2, jam 3. Caranya bagaimana? Sudah Anda beritahukan tadi ya. Jadi kita menggunakannya bilangan urutan. Berisani, salis, seperti itu. Hanya beda di jam 1 saja ya. Dia tidak memakai awal tapi memakai wahid. Nanti kita lihat. Kita masuk ke contohnya. Ya, di sini ada kata al-madrasah, lalu as-sabi'ah. Masukkan ke contohnya. Mata tadhhabu ilal madrasati? Adhabu sa'atas sabi'ah. Mudahan akan dipahami terlebih dahulu sebelum kita jawab bersama-sama. Mata tadhhabu ilal madrasati? Adhabu sa'atas sabi'ah. Baik. Nomor 1 silahkan dijawab oleh Akhi Mulyadi. Mata tashabu ilal baiti? Ashabus sa'ata as-sa'atal wahidata. Naam, sahih. Mumtaz. Ya, ini al-wahidah, as-sa'atul wahidah jam berapa? Jam 1. Jam 1 ya. Nah, hanya berbeda di satu saja, dia nggak pakai awal ya. Dia tidak pakai awal, tapi pakai al-wahidah. Ya, untuk setelahnya ya sama seperti biasanya. Ya, asania, salisa, nanti kita lihat. Lalu nomor 2 dijawab oleh Akhi Bahar Ilyas at-Tabib as-Sani. Mata tashabu ila tabiba. Tabiba. Sahih. Tabib. Tabibi. Tabib. Ashabu sya'atu saniyati. Jam 2 Naam. Sahih. Iya, satu sania jam berapa? Jam 2 saya ke dokter. Naam, iya jam 2 ke dokter. Nah, antum kalau mau bilang jam 2 jangan asa atau isnain, ya salah ya. Kita harus pakai bilangan urutan. Tapi yang benar ada as-sa'atus tsaniyah. Ya, yang betul ya. Yang bilang as-sa'atul isnain. Tas bagus. Bahar. Terlanjut ke Akhi Mulyadi Al-Masjid As-Salisah. Mata tashabu ilal masjidi? Ashabu sa'ata salisata. Naam. Salisah artinya apa? Jam 3. Iya. 3. Betul, jam 3. Kalau bilang jam 3 jangan bilang sa'atus salasah. Ya, yang benar ada sa'atus salisah. Nah, betul. Coba nomor 4, Al-Muhandis dijawab oleh Al-Muhandis Ar-Rabi'ah dijawab oleh Akhi Bahar Ilyas. Mata tashabu ila muhandisa. Ila muhandisa. Muhandis. Naam. Muhandis. Ashabu sya'ata rabiyatu. Naam, Sa'at Ar-Rabi'ah artinya Saya pergi ke apa itu? insinyur. Insinyur ke jam 4. Jam keempat. Naam, jam 4 ya. Untuk Jam artinya 4. jam 4 saja ya. Karena Jam normalnya kita itu. Oh, sih. Jangan bilang as-sa'atul arba'ah. Salah seperti itu ya. Yang mana ada sa'atul rabi'ah. Rabia. Lalu selanjutnya asyaqqal khamisah dijawab oleh Akhi Mulyadi lagi. Mata tashabu ila saqqati? Ashabus sa'atal khomisata. Khamisati. Naam, sahih. Ya, sa'atul khamisah jam 5. Jangan bilang sa'atul khamsah. Ya, betul.
Lalu yang terakhir dijawab oleh Akhi Bahar Ilyas. Al-am sadis. ما تتشابه إلى أما Ammi. أمي Am. أصحاب الساعة شديدة Sadisah. شديدة شديدة Naam. شديدة Ya. Nah, jam untuk 6. ini, iya betul jam 6 ya. Sadisah. Yang akan muncul pertanyaan di antum ya. Karena dia berbeda dengan ya angka 6 yang biasa. Kalau angka 6 apa? Bahasa Arabnya? Sit. Sita. Kita. Sita. Kita. Nah, ya, dia ketika bergabung, bukan bergabung ya, maksudnya berubah jadi urutan 6, nah, menjadi sadis. Gitu. Sadisah. Mungkin yang berbeda 1 dan 6 ya. Kalau 1 kan wahid jadi awal. Ya, lalu sita jadi sadis. Ya, untuk lainnya insya Allah sama ya. Asyaro jadi asyir, si tis'a jadi tasya, samania jadi samin, sabah menjadi sabi ya. Sama di sini juga sania, bisa juga robi'ah dan khamisah. Seperti itu, silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Samania sama Samania samin. Samin ya. Iya. Yang Halaman 9 tis'ah at-tasi'ah. tasya. Amin. Ya. Atas ya. Samania seperti ini ya tulisannya menjadi samin. Amin. Samana Ya. Sam. Lalu tadi tis'ah ya 9 menjadi tasya. Nah, seperti itu. Tasi'ah. Ya, asa itu tasya ya. Tinggal ditambahi tak amal butuh saja karena sa'ah kan ada tabar butuhnya kan. Satu tasya jam 9. Taib. Itu tentang jam ya, jangan sampai antum lupakan. Kita lanjut ke latihan kedua di sini tentang perubahan kata ganti ya. Kita langsung saja lihat contohnya. Di situ ada yusallil fajro al masjid. Ada 2 kata ya, yusallil fajro al masjid. Sebelum itu anak yang beritahukan bahwasannya latihan-latihan yang kita dapati pada bab-bab sebelumnya itu kan mudahan, hanya tinggal memindahkan saja ya. Hanya tinggal memindahkan saja ke contohnya atau ke kalimatnya. Mudah. Tapi kalau di sini kita tidak cuma memindahkan ya, tapi kita berpikir lebih. Ya, kita harus rubah. Kita harus edit dulu. Ya, misalnya di sini yusolli al-fajro al-masjid. Masukkan ke kalimatnya. Aina tusallil fajro. Berubah di situ ya. Usallil fajro fil masjid. Silakan dipahami terlebih dahulu. Fil masjid. Tusallil, jadi tusalli ya dari dia laki-laki sholat menjadi kamu laki-laki sholat dan juga saya sholat. Ya makanya tadi anak beritahukan kan, nah, ketika bertanya kamu kata gantinya berubah menjadi saya ya supaya terbuka untuk mengerjakan latihan seperti ini. Akan dipahami terlebih dahulu. Yusallil fajro al masjid. Aina tusallil fajro, di mana kamu sholat subuh? Usallil fajro fil masjid. Saya sholat subuh di masjid. Masjid. Nah, sedangkan nomor 1 Akhi Mulyadi ya Qura'ul Quran musalla. Aina aina takra'ul Qur'ana. Naam. Aina takra'ul Qur'ana. Akra'ul Qur'ana fil musolli. Fil musalla.
fil musolla. Latihan ya. Nah, di situ perubahannya betul ya. Aku mulai dari yaqra'u menjadi taqra'u. Pertama. Lalu menjadi aqra'u. Baik, atas ya perubahannya. Kita tulis supaya lebih jelas. Di sini. Nah, tadi antum bacanya musolli ya. Karena memang berpikir fi itu kan harus kasroh. Tapi kita lihat bahwasannya musolla, kata terakhirnya itu bukan silanya, tapi apa ini namanya? Ya, Alif alif maksuroh. alif maksurah ya. Nah, iya. Jadi kan fi itu betul menjadikan huruf terakhirnya dari kata tersebut kasroh. Misalnya di sini fil ghurfati, lalu fil masjidi. Nah, iya. Tapi kalau di sini jangan antum fil musolli, tapi tetap fil musolla ya. Yang kasroh itu si alif maksuroh ini, yaitu alif ya. Jadi memang bentuknya seperti ya, tapi nggak ada titiknya. Nah, makanya ketika kita baca musolla agak panjang sedikit kan, fil musolla. Ya, karena memang alif di situ, ya namanya alif maksuroh. Lalu ya tadi pembahasan huruf jarnya, ya fil musolla, dia betul harokatnya kasroh, tapi kasrohnya tidak terlihat. Nah, kalau dalam istilah nahwu namanya kasroh daroh. Ya, beda dengan kalau yang normal. Kasroh zohiro. Kasroh zohiro. Ya, kasrohnya terlihat. Di sini terlihat. Di sini terlihat. Tapi kalau di sini kasrohnya daroh. Tidak terlihat. Terlihat. Gitu. Jadi kaidahnya tetap jalan ya. Jadi ya tidak mungkin kayak kaidahnya nggak berjalan di situ gitu kan. Karena katanya seperti itu. Nggak seperti itu. Kaidahnya berjalan. Hanya saja ya karena di sini diakhiri dengan alif maksuroh, ya jadi si kasrnya tidak terlihat. Betul. Oke, mulai. Kita lanjut ke selanjutnya hidup tilfaz al-ghurfah, menonton televisi ya di situ. Dijawab oleh Akhi Bahar Ilyas. Aina yashidu talfaza. Atashidu tashidu talfaza fur fur gurfata. Fil ghurfah. Antum Fil sudah betul. Sudah betul penempatan katanya. Tapi lagi-lagi di sini ya, tadi Anda bilang kita tidak hanya dituntut untuk langsung memindahkan katanya saja, tapi kita harus merubah katanya, mengedit katanya. Oh, ya. Ya kan? Yakro menjadi takro dan akro. Berarti kalau yushahidu menjadi apa? Aina Aina yashidu tushahidu. Aina tushahidu. aina Iya. tushahidu Naam, aina tushahidu tilfaz. gurfata. Gurfata. Diulang coba dari awal. Aina tushahidu. Aina tashidu Tushahidu. aina tushahibu At-tilfaz. talfara Tilfaz. tilfar Jawabannya. jawabannya yashidu Tushahidu. Tushahidu. syahidu tulfatar kurfata Fil ghurfati. kurfati. Jadi perubahannya seperti ini ya, Akhi Mulyadi. Usyahidu dan usyahidu. Tinggal Ini dirubah sepertinya ini satu. saat ini sepertinya memang kan ya kayak irregular ya, kalau istilahnya dalam bahasa Inggris itu irregular, jadi tidak regular gitu perubahannya, Iya betul. Ya. harus dihafal ya. Tapi enggak kok ada polanya. Jadi seperti ini ya. Kalau bahasa Indonesia itu coba langsung lihat di sini kan kalau yusolli dia sholat kan. Ya. Nah kalau kalimatnya kan kita harus berubah menjadi kamu sholat dan Hmm. saya sholat ya semudah itu.
Dari dia sholat menjadi kamu sholat dan saya sholat, ya kan? Ya, Terdengar sangat tusalli mudah dan dan simpel. tusalli. Naam, iya itu ya. Dan kalau kita pindahkan bahasa Arab juga tidak terlalu susah ya. Kita hanya tinggal Hmm. merubah huruf pertama saja Oh, dari ya, iya ya kan? tusalli, tusalli, Yusyahidu menjadi tusyahidu ya, lalu tusyahidu, usyahidu. Nah, Masya Allah. huruf pertama saja yang harus dirubah seperti itu ya. Jadi beda Ya. huruf pertama, beda yang melakukannya. Kalau Hmm. yusyahidu yang melakukan dia. Ah, kalau tusyahidu kamu yang melakukan, lalu usyahidu kamu yang saya yang melakukan. Saya melakukan. Ya. Oh, Coba setelahnya ya tawaddo al-hammam akhi mulyadi. Aina aina tatawaddu eh atawaddu bil hammami. Nah, sahih. Lalu antum hmm. akhi mulyadi dijawab yang yanam ghurfatan naum. Yang ini. Yanam ghurfatan naum. Aina Ah, apa dapat? Akhi Bahar Ilyas ya, berganti. Yang yang mana? Yang bawah ya. Ya, yanam ghurfatan naum. Oh, lupa tenang. Aina yan yan lam. Aina yan lam. Dirubah huruf pertamanya menjadi apa? Tan lam. Ta, tan lam. Tanamu. Tanamu. Oh, Iya betul. tanam. Aina tanamu. Sahih. Aina tanamu. Oh, aina tanamu gurfatan nafi Naomi. Ah, Aduh, ini aku Aina nggak tahu. betul. Aina tanamu. Di mana kamu tidur? Ya kan? Lalu Oh, antum Mbak Akhi Bahar bilang saya tidur di kamar tidur. Nah, bahasa Arab oh. saya tidur apa? Anyamu, anyamu, Iya, anamu, anamu. anamu, Iya, gurfat, anam. gurfatan Naomi. Fi ghurfatin naumi. Ini gurfatin Naomi. Oh, pakai Coba di, fikir. coba diulang. Aina Aina yanmu, tanamu. Ya. tanamu, tanamu. Ah, Uh, aina, ainamu gurfatan Naomi. anamu fi ghurfatin naumi. Ana figur figur paten Naomi. Iya, jadi ya namu kan masih dia tidur. Dan kita hanya Iya. tinggal mengganti menjadi kamu tidur dan saya tidur ya. Di mana kamu tidur ya kan? Saya Namu, tidur di yanam, ruang tidur. Seperti itu. yanam Ya, gurfatan Naomi. ya seperti itu latihannya. Ya masih ada dua. Silakan bisa untuk jawab sendiri. Sisa waktu kita akan gunakan untuk tanya jawab. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ya, silu. Jadi simpel ya. Ada yang tanyakan? Ini Ustadz kapan misalnya A, kapan U gitu ya? Ada usoli, kemudian ada Ah, nah, eh, akrou gitu ya. hmm. Jadi itu sesuai polanya. Kalau antum makin mulai ditahu, ya namanya wazan. Apa arti wazan? Timbangan Wazan. Iya, ya. wazan. Wazan itu timbangan ya, tapi ana lebih enaknya didengar itu sebagai polanya gitu kan. Jadi memang polanya Hmm. seperti itu ya. Dan kita ketika merubah huruf pertamanya, ya jangan sampai merubah harokatnya juga. Kalau yusyahidu, berarti kalau diganti ta menjadi tusyahidu ya. Jangan Sudah tiba-tiba itu. ya, jangan tiba-tiba tasyahidu ya. Memang Hmm. kalau Anda bisa bilang memang polanya seperti itu ya. Jadi pola-pola seperti ini ya, pola-polanya bisa antum pelajari di mana ilmu apa namanya perubahannya
Sorof, ilmu sorof. Iya, ilmu sorof ya. Ya, kalau nahu itu Hmm. bahasanya seperti perubahan domir, berarti masuk ke nahu ya. Itu seperti nahu. Nah, kalau perubahan dari timbangan seperti itu ya masuknya ke ilmu sorof seperti itu. Ya, silakan jika ada yang tanyakan lagi. Kapan kita pakai anta ya kan? Itu itu nahu yang mempelajarinya. Tapi kalau bentuknya itu seperti itu ya, intinya kalau bentuk masuknya ke ilmu sorof. Ya, kita tahu domir itu ya ada apa? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu kan ilmu sorof kan, mempelajari domir, ya kan? Dan iya, dari banyaknya domir itu ya, ketika bergabung dengan fiil memiliki keadaannya, bentuknya masing-masing. Ya, ini masih muda, masih huwa, lalu hiya, anta, ana, itu masih mudah. Ya, hanya tinggal diubah huruf pertamanya saja. Nanti masih belum ketika eh, dia laki-laki untuk dua orang. Beda lagi ya, berarti domirnya apa? Huma. Lalu dia laki-laki lebih dari dua orang. Ya, maksudnya ke apa? Mereka, hum. Seperti itu. Oh, Iya. Dan di sini kita juga belajar sedikit demi sedikit ya. Nanti kita akan belajar anti. Nah, di sini kan nggak ada perempuan ya. Ya kan, laki-laki semua di situ. Kalau iya misalnya laki-laki. gambarnya perempuan ya akan lain lagi kasusnya. Ya, kita akan menggunakannya anti bukan anta. Ya, kalau anti Anti. polanya apa? Ter- Tambahin to. To. Ah, enggak, Apa kalau betul? anti itu polanya taf'alina. Adina tuh. Naam. Ya, kalau misalnya yakro takroina, Terkait apa? tusyahidina, tatawaddoina, tanamina. Ya, jadi itu pola yang untuk anti kita insya Allah kita akan pelajari besok. Ya, jadi kalau untuk mempelajari bentuknya, polanya itu sorof. Tapi kalau penggunaannya, ya masuk ke nahu lagi. Ya, kapan kita pakai kamu, ya kan? Kapan untuk perempuannya, itu kan masuk ke nahu. Seperti itu. Ya kan, jika ada yang tanyakan, nanti ada waktu untuk bertanya 3 menit. Masih Anda tunggu. At-tobako itu makna Mana apa? at-tobako. Oh, Ya, matbah. yang itu Oh, at-tobak, sini. at-tobak. Ini. Ya, Atbak itu artinya piring. Ya. Dan itu jamak. Ya, berarti kalau Anda bilang itu jamak, berarti artinya piring-piring. Ya, piringnya ada banyak. Tapi kalau satu piring, ya berarti mufrad ya. Apa? tobakun ya. Tobakun. Ya, tobakun jamaknya atbakun. Ya, jadi kalau bilang tobakun, itu satu piring saja. Tapi kalau piringnya ada banyak, itu atbak. Oke. Nanti kita akan temui kalimatnya di keyword yang kedua. Makanya tidak Anda bahas dulu ya. Tapi kalau ingin diisi silahkan. Ya, karena ini kalimat yang kita akan temui di percakapan yang kedua. Makum? Fahim tuh? Fahim. Nah, Nah, تفضل إذا كان هناك سؤال أو إذا كان ليس هناك سؤال سوف نختتم لقاءنا بدعاء كفارة المجلس. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi